Halo teman-teman, video kali ini akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tahukah kamu apa saja organ yang terlibat pada sistem peredaran manusia? Ya, benar sekali, ada jantung dan pembuluh darah. Yuk kita bahas satu persatu, simak videonya sampai selesai ya. Organ pertama ada jantung. Jantung terletak dalam rongga dada dalam ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya dengan berat kurang lebih 300 gram. Nah, silakan kepalkan tangan teman-teman masing-masing untuk mengetahui berapa besar jantungmu. Jantung dalam tubuh kita terdiri dari 4 ruang. Atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, ventrikel kanan. Kemudian pada jantung terdapat beberapa pembuluh darah, di antaranya aorta, arteri pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava interior. Pada jantung terdapat sekat atau disebut juga septum. Septum ini memisahkan bagian kiri dan kanan ruang jantung. Septum jantung di antaranya septum atrioventricularis yaitu pemisah atrium dan ventrikel, septum interventricularis pemisah ventrikel kiri, dan ada septum atrioreum, atrium kiri dan atrium kanan. Selain sekat, jantung juga memiliki katup jantung atau bisa juga disebut valvula. Katup ini memisahkan bagian ruang atas atrium dan ruang bawah ventrikel. Ruang pada jantung, pemisah katup jantung ini berfungsi untuk menjaga agar darah dalam ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Berikut beberapa katup pada jantung, diantaranya valvula tricupidalis, pemisah atrium kanan dan ventrikel kanan, valvula bicuspidalis, pemisah antara atrium kiri dan ventrikel kiri, valvula cernulularis, yang berada di antara pembuluh aorta dan arteri. Tujuannya agar darah yang akan diedarkan tidak kembali ke jantung. Perlu teman-teman ketahui, jantung dapat bekerja karena adanya sistem saraf. Sistem saraf pada jantung ialah merupakan sistem saraf tidak sadar yang terdiri dari sinoatrial node atau SA node terdapat pada dinding atrium kanan yang berdekatan. Selanjutnya ada atrioventricular node atau AV node. Yang ketiga ada berkas His. Dan yang keempat ada serabut Purkinje. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada sistem saraf pada jantung. SA node berfungsi untuk mempertahankan irama pemompaan jantung dengan menentukan laju kontraksi semua sel otot jantung. Yang kedua ada VA node berfungsi untuk mengatur kontraksi pada atrium dengan ventricle infus. VA node ini akan diteruskan ke berkas His. Berkas His mempunyai 2 cabang. Berkas His kiri menghantarkan impuls listrik ke kiri dan berkas His kanan menghantarkan impuls listrik ke bilik kanan sehingga bilik akan saling berkontraksi. Serabut Purkinje, serabut yang menghantarkan rangkaian impuls listrik hingga berakhir dengan endokardium atau dinding dalam jantung. Nah, teman-teman, rangkaian impuls dari jantung akan membuat jantung kita berdenyut. Denyut jantung terjadi apabila otot jantung saling berkontraksi. Dapatkah teman-teman merasakan denyut jantung masing-masing? Denyut jantung dapat dirasakan pada arteri yang dekat dengan permukaan kulit, seperti leher dan pergelangan tangan. Hal ini terjadi karena saat jantung berdenyut akan mengakibatkan darah yang terpompa. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas pergerakan darah dalam jantung. Secara umum, ada 2 pergerakan jantung. Yang pertama, ada sistol. Terjadi saat bilik jantung mengucup dan darah terdorong keluar. Kontraksi bilik kanan menyebabkan darah keluar ke paru-paru, dan kontraksi bilik kiri menyebabkan darah keluar ke seluruh tubuh. Pada umumnya, orang dewasa memiliki tekanan darah sistol normal kurang lebih dari 20 mmHg. Yang kedua ada diastol. Terjadi saat relaksi bilik jantung mengembang dan darah masuk dari serambi ke bilik kanan, normalnya kurang lebih
80 mm Hg. Nah, selanjutnya ada proses pergerakan darah atau siklus jantung. Pertama, diastolik akhir. Dua pasang rongga relaksasi dan ventrikel terisi secara pasif. Kedua, sistolik atrium mendorong sejumlah tambahan darah ke ventrikel. Dan yang ketiga, ada kontraksi isopuloric ventricle. Katup IV menutup area tekanan dalam ventrikel untuk membuka katup seminularis. Yang keempat, ada ejeksi ventricle. Tekanan meningkat, katup seminularis terbuka dan darah dikeluarkan. Dan yang kelima, ada relaksasi isopulamik ventrikel, tekanan ventrikel turun. Darah mengalir kembali ke dalam atrium dan dikunci oleh katup. Kemudian, kembali ke tahap pertama. Proses ini akan berulang terus-menerus. Baiklah, alat peredaran darah yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh bilik atau pena. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Pembuluh nadi atau arteri berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi terdiri dari 3 lapisan. Pertama, epitelium tersusun atas sel epitel. Lapisan tengah berupa otot polos untuk mengatur tekanan darah. Lapisan luar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis untuk mempertahankan tekanan darah pada pembuluh nadi. Terdapat cabang kecil yang berhubung langsung dengan pembuluh kapiler, disebut dengan arteriola. Pembuluh ini berfungsi sebagai tempat cabang terkecil arteri. Pembuluh nadi ada 2 macam. Ada aorta, membawa darah yang banyak mengandung O2 dari jantung ke seluruh tubuh. Dan yang kedua, arteri pulmonalis, membawa yang mengandung CO2 dari jantung menuju paru-paru. Selanjutnya ada pembuluh balik atau pena, berfungsi membawa darah menuju jantung, letaknya dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh balik memiliki lapisan yang mirip dengan pembuluh nadi, terdiri dari lapisan dalam berisi sel epitel atau endotelium. Lapisan tengah berisi jaringan otot polos, dan lapisan luar terdiri dari berupa jaringan ikat. Jaringan kecil dari pembuluh balik atau pena disebut dengan penula. Ada 3 jenis pembuluh pena. Pertama, pena cava superior, membawa darah yang banyak CO2 dari tubuh bagian atas. Pena pulmonalis, membawa darah yang kaya O2 dari paru-paru ke jantung. Pena cava interior, membawa darah yang banyak CO2 dari tubuh bagian bawah. Nah, sampai di sini teman-teman bisa membedakan karakteristik dari kedua pembuluh darah kita ya. Baiklah, selanjutnya dapat kita simpulkan perbedaan pembuluh darah arteri dan pena. Perbedaan dari arteri dan pena. Pada arteri memiliki dinding tebal dan elastis, sedangkan pada pena tipis dan kurang elastis. Yang kedua, ada katup. Katup arteri 1 pada pangkal aorta, sedangkan pena banyak ada di sepanjang pena. Letaknya, arteri di bagian dalam tubuh, sedangkan pena di permukaan tubuh. Tekanan darah pada arteri kuat dan akan memancar, sedangkan pada pena itu lemah, darah hanya menetes. Perbedaan arteri pada aliran darah. Kalau pada arteri meninggalkan jantung, sedangkan pena menuju jantung. Nah, teman-teman, selanjutnya sistem peredaran darah. Dalam tubuh kita memiliki sistem yang teratur dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, peredaran darah manusia adalah peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Kedua, peredaran darah manusia disebut sistem peredaran ganda karena darah melewati jantung 2 kali dalam 1 kali peredaran, terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil.
Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga akan kembali lagi ke jantung. Bagaimana peredaran darah tadi bekerja? Yuk perhatikan skema berikut. Pertama, saat ventrikel kanan menguncup, darah yang mengandung banyak karbon dioksida dipompa dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru kiri dan kanan, serta di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen, sehingga darah menjadi kaya akan oksigen dan akan dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, sehingga darah ditampung oleh atrium kiri. Apabila atrium kiri yang menguncup, maka ventrikel kiri mengembang dan darah mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Saat ventrikel kiri menguncup, darah yang banyak oksigen dipompa dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta, baik tubuh bagian atas maupun bawah. Darah kaya akan oksigen yang sampai ke kapiler tubuh akan bertukar dengan karbon dioksida hasil metabolisme, sehingga darah yang akan masuk ke vena cava superior dan vena cava inferior adalah darah yang kaya akan karbon dioksida. Akhirnya akan masuk ke atrium kanan, dan saat atrium kanan menguncup, maka ventrikel kanan akan mengembang dan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan, dan peredaran darah yang sama kembali berulang. Nah, perlu teman-teman ingat, peredaran darah kecil dan besar terjadi secara bersamaan karena saat jantung berkontraksi, atrium dan ventrikel mengembang serta menguncup serta bergantian. Sampai di sini teman-teman bisa memahami sistem peredaran darah kita ya. Jadi di video kali ini kita sudah mempelajari tentang organ-organ peredaran darah. Ada jantung yang memiliki atrium, ventrikel, septum, dan valvula. Ingat, bagian kanan jantung, baik atrium maupun ventrikel, kaya akan darah karbon dioksida, sedangkan bagian kiri jantung kaya akan darah oksigen. Atrium tugasnya menampung darah dari luar jantung, sedangkan ventrikel memompa darah keluar jantung, dan ada pembuluh darah yang terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Kemudian sistem peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, kembali ke jantung, dan peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sistem peredaran darah.